Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman, para peserta kegiatan praktek kerja lapang, khusus untuk kelompok 1 yang hari ini sudah masuk pada hari ke-26 sesi praktek kerja lapang. Kalau saya tidak salah ya, 26 apa 27 itu. Jadi sisa berapa hari lagi teman-teman akan menyelesaikan kegiatan praktek kerja lapang. Dan malam hari ini kita coba bertemu secara online untuk membahas hal-hal terkait nanti evaluasi dan sesi akhir untuk kegiatan praktek kerja lapang teman-teman. Baik, mohon izin silahkan teman-teman untuk on kamera. Kita akan coba saling melihat. Ya, jadi untuk hari ini kelompok 1 jadi ada Riko Ardiansa, kemudian ada Adinda Aprilia, terus ada Siti Nur Halisa, terus masih ada satu orang yang belum bergabung, itu atas nama siapa lagi yang satu? Janna ya? Ya, Kak. Oh ya, Janna. Jadi nanti beliau akan bergabung bersama kita pada malam hari ini. Untuk kegiatan briefing kita, jadi sebelumnya kemarin kita sudah buat grup khusus untuk kelompok 1, di mana teman-teman kelompok 1 itu memantau dari 3 peternak ya yang sudah berjalan. Oh, sudah 4 ya dengan Arif. Jadi Hasanuddin sudah selesai, sudah panen, kemudian Kahar, terus Pak Sandi, yang terakhir Arif ya untuk ini yang peralihan sekarang untuk kandang yang keempat. Jadi teman-teman sudah melihat bagaimana proses dari manajemen pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak seperti apa. Oh, tentunya teman-teman sudah bisa membandingkan secara visual, teman-teman sudah turun langsung di kandang seperti apa saja yang dilakukan oleh peternak, tentunya teman-teman sudah bisa membandingkan. Nah, jadi tugas nanti teman-teman sebelum kita masuk pada sesi evaluasi untuk beberapa hari ke depan, jadi nanti itu silahkan teman-teman menghitung indeks performan dari yang pertama Hasanuddin, Kahar, ya. Kalau Sandi sekarang umur berapa? 30 Berapa? Kak, karena 9 bilang kemarin. Oh, 30 hari ini ya. Iya. Berarti sudah tidak lama lagi untuk panen ya. Jadi yang didahulukan yang sudah habis ya. Jadi teman-teman silahkan hitung indeks performan dari kandang Hasanuddin dengan Kahar. Nah, teman-teman Dinda, Lisa, Rio, Kriko sudah mengerti nih dengan cara menghitung indeks performan, tah? Yang rumus-rumusnya sekarang itu? Anunya Sandi maksudku. Ya, kenapa? 40 Mika umurnya anunya Pak Sandi. Oh, 40. Iya, Kak. Itu sudah ada mie keluar atau belum? Sudah ada, Tinggal Kak. Iya, Kak, tinggal sedikit kemarin. Oh, sisa sedikit ya. Sisa berapa ekor? 200-an lah bilang, Kak. Oh iya.
Jadi nanti teman-teman tetap pantau ya. Kalau Kahar dengan Hasanuddin kan sudah ada semua datanya toh? Sudah lengkap kan? Sudah ada tonasenya, sudah ada jumlah ekorannya yang terpanen, kemudian sudah tahu berapa sak yang terpakai, sudah tahu umur panennya berapa. Kalau sudah tahu itu, pasti sudah mudah, sangat mudah untuk menyelesaikan indeks performan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah teman-teman nanti menghitung pendapatan peternak dari kandang Hasanuddin dengan kandang Kahar. Teman-teman sudah diajarkan bagaimana cara menghitung pendapatan, ya, berdasarkan kontrak kesepakatan dari inti atau perusahaan ke plasma atau peternak. Kemarin juga sudah diperlihatkan kontraknya yang jalan berapa. Nanti silahkan teman-teman hitung, ya. Jadi nanti pada sesi ini nanti silahkan berembuk untuk kelompok 1, ya, diselesaikan secara bersama-sama ya. Nanti pada saat evaluasi baru kita paparkan dari masing-masing kelompok. Mengerti ya? Kemudian yang tugas terakhir yang menjadi tugas bersama teman-teman itu sudah sampai berapa persen sekarang diselesaikan? Atau editnya belum selesai? Belum. Masih sama diedit, Kak. Sementara diedit nih, Kak. Oh, sementara diedit nih. Iya. Berarti sudah berapa persen yang jalan? Atau masih ini, baru 50%? Siapa yang edit ini anunya? Siapa yang edit videonya? Sama-sama semua, Kak. Sama-sama, masing-masing. Berarti setiap orang ada anunya ya, mengambil gambar masing-masing atau gimana ini? Nah, masih perlu Kak gambar sebenarnya. Kenapa Riko? Kenapa? Masih perlu gambar Kak, masih mau ambil gambar. Bentar, Oh, masih mau? Iya, masih mau ditambah Kak. Berarti nanti kan masih ada berapa hari kunjungan, toh, jadi nanti di situ dimaksimalkan. Nanti juga ya, kalau hari Selasa, itu kan pas perayaan Maulid di situ, kita ada undangan dari peternak, jadi nanti teman-teman untuk hari Selasa tetap masuk ya. Nanti kita ke kandangnya Pak Hasanuddin itu ada undangannya untuk ini acara Maulid di sana. Jadi teman-teman hari Selasa tetap masuk ya. Iya Kak. Terus ini kan kayak Riko ini masih ada 5 hari ya tambahannya nanti atau berapa hari? Karena iya Kak. Gini Kak, nggak bisa ya Kak di kandangnya Pak Hasanuddin atau Pak Kahar yang gimana cara manajemennya Pak? Selesai panen pemberian sekamnya Kak atau pembersihan begitu Kak? Bisa juga. Jadi nanti apa ya teman-teman nanti ada nomornya peternak kan sama kita atau ini. Jadi nanti kalau saya pribadi enggak ada Kak. Oh, enggak ada ya? Mungkin enggak apa-apa nanti kalau misalnya ini nanti kan
mereka berdua ini kan sudah masuk masa kering kandang, toh. Jadi nanti teman-teman memantau bagaimana pembersihan kandangnya, terus bagaimana kesiapan kandangnya sebelum betul ya, sebelum masuk DOC-nya lagi, apa-apa yang dilakukan, seperti apa yang disiapkan, skamnya berapa, terus pemakaian gasnya berapa. Karena kemarin kan teman-teman waktu baru masuk itu kan umur ayamnya sudah 11 hari kalau saya tidak salah ya. Iya, Kak, kisaran. Iya, 11 hari. Nah, iya. Teman-teman belum mengalami masa kering kandang sampai bagaimana menerima DOC, bagaimana kalau manajemen brooding sih mungkin teman-teman sebagian sudah dapat ya, tapi untuk menerima DOC terus bagaimana perlakuan dari umur 1 hari sampai 1 minggu misalnya, terus untuk perluasan broodingnya, kalau yang pas umur 11 hari kemarin itu kan sudah 5 kali kayaknya pelebaran. Teman-teman belum dapat bagaimana brooding awalnya, bagaimana kalau di sana kan yang Pak Hasanuddin dengan Pak Sapri dengan Kamelia itu kan manajemennya mereka itu persis sama ya. Istilahnya model broodingnya, model perluasannya mereka itu persis ya. Kalau peternak yang kayak Pak Kahar, kalau Pak Kahar kemarin umur berapa pas masuk? Hampir 20 hari ya. Nah itu Pak Kahar juga beda juga manajemennya itu dia. Istilahnya prinsipnya sama ya. Setiap peternak sebenarnya prinsipnya kita tahu prinsip untuk broodingnya sebenarnya mereka tahu ya, cuma untuk model perlakuannya, model tindakannya peternak itu berbeda-beda ya. Ada peternak yang menggunakan pemanasnya kurang, sekamnya tipis, itu pasti akan berpengaruh sama ayam ketika misalnya yang seperti itu tidak diperhatikan. Jadi misalnya kayak teman-teman boleh juga tanyakan Pak Hasanuddin itu selama 1 periode itu habis berapa sekamnya, kemudian 1 periode itu habis berapa gas, selama 1 periode kira-kira operasionalnya berapa. Karena sebenarnya peternak ya atau plasma itu tetap harus menyediakan operasional. Itu wajib yang rutin disiapkan, misalnya listrik itu pasti kita sudah hitung, peternak pasti sudah hitung selama 1 periode itu berapa kebutuhan listriknya. Kemudian yang kedua airnya ya, itu berapa kebutuhan air. Apalagi kalau di daerah Bontoa, misalnya kayak teman-teman di kelompok 2 dengan kelompok 3 itu yang kandangnya Aminullah dengan Hatijah, itu mereka beli air itu. Beli air. Kalau Pak Kar itu masih pakai sumur di dekat rumahnya. Tapi kalau yang di dalam itu beli sampai kalau Aminullah itu bisa sampai 5-6 tangki itu. 1 tangki itu dengan kapasitas 5.000 itu. Jadi kalau 5 tangki berarti sekitar berapa itu? Sekitar 25.000 liter kebutuhannya untuk 1 periode, ya. Begitupun di Hatijah. Hatijah itu mungkin dia lebih sedikit karena populasinya lebih sedikit dibanding Aminullah. Yang jelas itu mereka yang di daerah Bontoa itu operasionalnya itu lebih banyak, ada tambahan pembelian air dibanding di daerah-daerah lain ya. Misalnya di kandangnya Sandi atau di kandangnya di daerah Cerangki itu tidak beli air ya. Jadi teman-teman itu setidaknya ada bayangan ya,
itu modal dalam satu periode itu berapa yang harus disiapkan oleh peternak, ya. Itu mungkin tidak masuk dalam tugas dari kami, ya, tapi setidaknya teman-teman bisa mendapat informasi, ya. Ibaratnya kalian memposisikan diri Anda misalnya sebagai seorang peternak atau sebagai seorang mahasiswa calon sarjana, itu paling tidak ketika ditanya, ketika ada ini, teman-teman ada referensi. Oh, dulu saya waktu PKL itu untuk kandang broiler seperti ini operasionalnya. Terus mengenai pendapatannya misalnya, ya, ketika kita membahas mengenai pendapatan ketika misalnya bermitra, ya, tentunya kan ada harga kontrak yang diteken atau ditandatangani, yang disepakati. Kemudian pendapatannya itu tergantung dari FCR-nya, ya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah menghitung pendapatannya Pak Hasanuddin berapa, Pak Kahar berapa, nanti bisa dibandingkan Pak Sandi berapa. Begitupun nanti di kelompok lain, ya, ketika nanti kita berkumpul semua, nanti kita akan coba share kira-kira pendapatannya apa yang membedakan, kenapa misalnya populasinya sama kok pendapatannya berbeda, misalnya kenapa daerahnya sama kok pendapatannya berbeda, pasti ada pengaruhnya. Nah, yang paling besar itu adalah pengaruh dari manajemennya peternak, ya. Oke, seperti itu, ya. Jadi untuk nanti teman-teman itu boleh nanti disajikan dalam bentuk PowerPoint, ya. Jadi nanti kan ketika misalnya menghitung pendapatan boleh dimasukkan di situ supaya nanti memudahkan untuk proses presentasinya, ya. Jadi nanti masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan istilahnya hasil dari masing-masing kandang yang teman-teman pantau selama ini, ya. Oke, dimengerti, ya, Lisa, Riko, sama Adinda? Kapan itu presentasinya, Kak? Kemungkinan setelah nanti berakhir, ya. Jadi nanti kan ada beberapa teman-teman yang harus menutup ketidakhadirannya, kan. Jadi nanti kalau sudah selesai semua baru kita ini, ya. Jadi mungkin ada sebagian nanti yang sudah selesai, tapi masih ada juga yang mau menyelesaikan kekurangan dari kehadirannya. Jadi nanti ketika sudah selesai semua baru kita ini, ya, kita coba evaluasi, ya. Oke, itu yang terkait di kandang, ya. Apa ada pertanyaan sebelum kita melangkah ke persiapan selanjutnya atau penyampaian selanjutnya? Atau kita lanjut, ya. Jadi pertanyaan saya kepada teman-teman, berarti kalian, ya, di kelompok 1 ini sudah semua melakukan kegiatan praktek kerja di kantor? Sudah semua, ya? Iya, Pak, sudah semua. Kayak Riko dengan Adinda, oh ya sudah, ya, karena kita pernah ketemu. Kalau Lisa sudah juga, ya, Iya. Lis? Sudah, Kak. Sepertinya kayaknya sudah semua, ya, atau masih adakah yang kira-kira kelompok lain juga yang belum? Sudah semua mungkin. Ah? Iya. Sudah semua. Sudah semua, ya? Oh, oke. Iya. Jadi untuk penyampaian selanjutnya, ya, ini terkait proses kerja di kantor. Jadi kalau misalnya teman-teman di kantor itu kan ada bagian administrasi, ya, yang menyiapkan administrasinya, ya, seperti
recording, ya. Kemudian obat paket, ya. Kemudian orderan pakan. Kemudian ketika sudah selesai, sudah panen, ya, semua data-data yang sudah dilengkapi dalam bentuk recording yang telah diisi oleh peternak itu dikembalikan lagi ke kantor. Nanti di kantor itu diinput, ya. Oh, sudah ada Mijanda. Sudah sampai di Sidrap? Iya, iya Kak. Wah, alhamdulillah sudah sampai ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi itu di bagian di kantor itu teman-teman admin nanti itu akan mencocokkan semua data-data ya. Misalnya kandangnya Pak Hasanuddin contoh ya. Jadi kan Pak Hasanuddin itu waktu masuk kemarin kan teman-teman diberi kontrak ya. Nanti diperlihatkan ke peternak, kemudian ditandatangani, dikembalikan. Ada recording sudah dikasih ke Pak Hasanuddin sebagai peternak, kemudian dipegang sebagai catatannya, diisi, proses pemeliharaan berjalan, sudah masuk masa panen. Nah, pada saat panen, teman-teman kan ada pada saat panen, jadi semua nota-nota panen itu kan ada 3 rangkap. Nah, itu ada yang dipegang sama peternak, kemudian ada 1 untuk bakul, kemudian yang asli, yang putih, itu dipegang dan dibawa ke kantor. Nah, itu nanti dicocokkan semua. Jadi kalau misalnya sudah diisi sama peternak, yang sempat saya perlihatkan ke teman-teman itu, recordingnya Pak Hasanuddin ya, itu nanti dicocokkan sama admin, bagian produksi. Jadi admin produksi dengan admin logistik itu nanti mengecek data-datanya. Jadi pemakaian pakan, pengiriman pakan. Jadi kalau misalnya ada pakan yang sudah diorder dan sudah dipakai dan ada sisanya, itu nanti ditransfer ke kandang lain ya. Misalnya kayak Pak Hasanuddin kemarin itu sisa pakannya itu ada 22. 22 itu yang dimutasikan ke kandang sebelah. Kandangnya Camellia dengan kandangnya Sapri, karena kebetulan mereka memang sudah kehabisan pakan, jadi sisa pakannya Pak Hasanuddin itu yang dimutasikan ke sebelah. Ya, istilahnya kalau kemarin itu berapa lagi pemakaian pakannya Hasanuddin? Ingat, masih ingat kan? Berapa pemakaian pakannya, Riko? Kalau Hasanuddin berapa pemakaian pakannya? Mikrofonnya coba dikasih nyala, enggak kedengaran. Jadi berapa? 150. Berapa? 150 kilo. Udah tahu lupa Kak. Waduh. Jadi nanti begini ya. Jadi semua pakan ya, itu kan di kandangnya Pak Hasanuddin itu kan kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat, itu kalau bukan 5 apa 6 kali orderan pakan. Jadi 5 kali itu mobil pakan masuk ke kandang untuk antarannya toh. Terus jumlahnya itu 160 kalau saya tidak salah ingat ya. Nanti kita atau sebentar ya, saya coba cek dulu datanya. Ini saya coba ini ya. Ini kalau Pak Hasanuddin itu 121 kayaknya Kak. Bukan 121 Kak. 121
121 Kak. 121 kah? 143 Kak. 143? Iya, Tunggu. yang data yang waktu hitung FCR terakhir itu 143. 143 kayaknya masih ada itu nama pakai peternak itu. Sebentar ya, kita coba Iya lihat Kak, dulu. karena masih ada ayamnya dulu 224. Tunggu ya, kita coba scroll, cari. Di kelompok satu saja kita cari Kak. Adakah masuk datanya di kelompok 1? Ada Kak. Di 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 grup kelompok 1 ya. Tunggu Iya dulu. Kak, di grup kelompok 1. 143 pakan yang terpakai. 143 ya. Iya, tapi kan masih ada sisanya itu Kak, masih ada sisanya 24 ekor. Apa sudah munculkah fotonya? Mana ini fotonya? Tunggu dulu. Ini kok belum muncul ya. Oh, ini yang kayaknya yang di kelompok sini itu. Tunggu dulu ya, saya coba kirim kembali di grup. Guys. Kalau yang Hasanuddin itu, saya cuma foto ininya ya. Saya cuma foto data panennya. Kalau data ininya, data pakannya, sebentar ya, saya coba ini. Yang jelas di sana itu ada 22 sak ya, 22 sak yang tersisa. Itu dimutasikan ke kandang lain. Jadi admin itu mencocokkan. Jadi kalau misalnya ada sisanya itu di retur. Istilahnya kalau bahasa kita di retur, dipindahkan ke kandang lain. Jadi yang terpakai itu yang jumlah yang masuk kemudian dikurangi sisa pakan, nah itu yang terpakai. Kemudian nanti teman-teman lengkapi, terus hitung FCR-nya berapa, IP-nya berapa, terus nanti hitung pendapatannya Pak Hasanuddin berapa. Ya. Begitupun di kandangnya Pak Kahar, seperti kalau Pak Kahar kemarin itu kan ada pakan masuk, pakan transfer, kemudian dipakai, ada sisa pakan lagi, nah itu dimutasikan lagi ke kandang lain. Jadi seperti itu. Jadi yang real terpakai itu adalah jumlah pakan yang masuk dikurangi dengan jumlah pakan yang keluar. Jadi itu nanti dimutasikan oleh admin. Terus nanti ini saya akan coba perlihatkan ini ya. Kalau kita di kantor ya, di Suma itu ada program. Jadi program itu yang nanti akan mengkoneksikan kita dari Makassar ke pusat ya. Jadi seperti ini. Ada server, kemudian nanti masuk pada aplikasi programnya. Tunggu ya. Belum keluar ya, belum muncul.
Jadi program itu nanti diisi oleh teman-teman di Makassar ya. Terus nanti akan di approve ya atau disetujui nanti ketika misalnya datanya sudah waduh tadi kepental kayaknya. Jadi modelnya akan seperti ini ya. Jadi teman-teman ini sudah pernah melihat yang begini? Riko, Dinda, bisa? Jana? Saya belum. Belum ya? Atau ada yang sudah pernah, kemarin kan sempat disuruh bawa laptop ya untuk membuka ini. Udah pernah gini atau belum? Belum pernah, Kak. Belum ya? Sebentar ya. Iya. Sudah kayaknya Kak, tapi nanti Kak isinya gimana? Jadi ini kan program ini itu nanti terkoneksi ke pusat. Nah ini saya coba buka ya. Semua data-datanya Kak, ada semua di situ Kak. Ya betul. Hasil panennya. Ya jadi saya coba. Jadi saya coba buka ya. Jadi ini aplikasi. Misalnya kayak Pak Hasanuddin ya, kita coba lihat dulu hasil usaha ternak dari Pak Hasanuddin. Berarti ada yang baru, ada yang ini ya, ada yang ini di share screen-nya kentara aja, enggak terlalu kecil. Kentara Kak. Kentara ya. Jadi kalau misalnya kayak jadi semua peternak itu ada semua datanya, mulai dari awal kita menerima peternak sampai sekarang itu ada semua datanya, termasuk Pak Hasanuddin. Kita coba lihat Pak Hasanuddin itu kalau sekarang itu sudah jalan itu ini dia itu sudah jalan 23 periode ya. Jadi yang dilihat itu yang ini ya, 23, terus periode lalu itu 22, 2 periode lalu 21. Jadi ini semua ada data yang seperti ini ya. Ini ketika misalnya sudah di-input akan saya coba perlihatkan ya. Jadi kalau misalnya sudah masuk recordingnya ya, nanti akan dicek. Kalau memang sudah benar nanti akan diinput. Nanti yang input itu kalau yang mengenai inputan panen, itu yang inputnya Bumila. Kalau pakannya itu sama Buana ya. Jadi masing-masing mereka menginput, nanti akan terisi di dalam datanya ya. Jadi akan seperti ini. Pemakaiannya ini kan belum masuk data panennya, jadi masih seperti ini ya. Nanti kalau misalnya sudah masuk, nanti akan muncul data-datanya. Coba kita lihat yang periode lalu. Yang periode lalu itu periode 22. Jadi ini data chicken-nya tanggal 11 September. Terus untuk yang periode lalu itu periode lalu belum muncul ya. Jadi intinya ya teman-teman, setiap data-datanya itu akan diinput. Nanti di situ ketahuan ini yang pernah saya tanyakan ke teman-teman toh.
RHPP. Nah, RHPP itu seperti ini. Jadi nanti kalau sudah selesai, sudah di closing ya. Kalau yang kayak gini, kalau yang ini semua ini sudah di closing ini. Nah, yang closing itu dari teman-teman di pusat. Kalau yang masih checklist begini itu belum ya, karena kan belum diinput. Nanti kalau sudah diinput, sudah betul datanya, nanti di closing, nanti setelah di closing nanti di approve atau disetujui dari ini di pusat ya. Jadi yang lain ini yang periode lalu ini sudah. Periode lalu itu periode lalu mana ya? Tunggu ya, saya coba cari dulu yang periode lalu Hasanuddin. Periode lalu itu saya coba cari, kayaknya ada kendala koneksi di sini, akhirnya datanya agak lambat. Jadi ketika misalnya sudah di closing, sudah di approve, sudah disetujui di pusat, nanti di situ baru bisa kita ajukan untuk pencairan ya. Jadi untuk pengajuan pencairan itu dikerja juga oleh teman admin produksi. Oh ya, sudah muncul ya. Jadi saya coba share screen ya. Saya coba share screen ulang. Kalau yang periode lalu, periode lalu itu bulan tanggal 16 Juli 2021. Ini orderan pakannya semua yang masuk. Ini pemakaian pakannya 8.900 kilo. Ini satuannya kilogram ya. Terus ini pemakaian ini jumlah jumlah sapronaknya itu ini. Terus ini bakul. Nah, ini kelihatan ya, yang di tabel ini bakul hasil panennya. Jadi ada semua itu di input, ekorannya berapa, terus kilonya berapa, rata-ratanya berapa, harganya berapa, harga kontraknya, harga pasarnya itu dicantumkan semua. Terus hasilnya dicantumkan juga. Nah, di sini bisa ditahu IP-nya berapa. Ini kayak ini periode lalu ini IP-nya 358. Jadi ini langsung terinclude semua datanya ketika misalnya sudah masuk di dalam program ya. Jadi itu secara umum saja ya yang saya perlihatkan ke teman-teman. Setidaknya teman-teman sudah ada bayangan bahwa ternyata ketika sudah recordingnya sudah masuk di kantor di Suma, itu sudah ternyata masih ada pengerjaan selanjutnya ya. Ketika sudah di closing, sudah di approve, kemudian nanti bisa diajukan untuk pencairan. Pencairannya nanti tergantung dari persetujuan dari pusat ya, kapan bisa dicairkan. Kemudian biasanya kita ya kalau di Suma itu misalnya kayak Pak Hasanuddin begini, itu dia sudah persiapkan untuk check-in selanjutnya sambil nanti menunggu pencairan yang periode ini ya. Jadi begitu terus berputar sampai kalau kayak Pak Hasanuddin itu dengan Pak Kahar itu dalam 1 tahun itu bisa sampai 7 kali pengisian kandang. Karena alhamdulillah mereka itu performanya bagus, IP-nya bagus. Kemudian yang kedua memang kesiapannya. Yang penting ya, kesiapannya peternak untuk check-in. Jadi ketika misalnya sudah habis, bagaimana kesiapannya, pembersihannya sampai masuk lagi. Jadi selama 1 tahun itu bisa sampai 7 kali diisi kandangnya. Ya. Oke. Kita masuk pada sesi diskusi, teman-teman sudah mengerti nih toh apa-apa yang nanti kita akan lakukan pada sesi evaluasi. Jadi nanti saya coba ulang ya, karena tadi Jana terlambat masuk. Tugasnya untuk kelompok 1
ialah melengkapi data masing-masing peternaknya, ya. Hasanuddin, Kahar, dengan Sandi, ya. Kalau untuk Arif, teman-teman hanya tetap memantau saja sampai selesai, karena nanti kan teman-teman tidak dapat panen lagi untuk di Arif, ya. Kalau Sandi, ayamnya kan sisa sedikit. Nanti teman-teman lengkapi juga. Nanti masing-masing hitung indeks performanya berapa. Yang kedua, hitung pendapatannya berapa. Nanti boleh nanti dalam bentuk PowerPoint dibuatnya, boleh, atau nanti dalam bentuk catatan, nanti terserah dari teman-teman, ya, karena kita nanti akan masuk pada sesi masing-masing kelompok nanti akan paparkan, ya. Jadi nanti kita akan saling berdiskusi untuk pada sesi penutup nanti. Oke, ya. Ada pertanyaan, Jana? Enggak ada sih, Kak. Enggak ada, Ji. Oh, ya. Terus Lisa? Aman, Kak, aman. Nih, aman. Kayaknya mengantuk nih kuliah ini. Itu Dinda itu sudah mengantuk nih. Oke, teman-teman, ya. Jadi sebelum saya tutup, ya, tentunya pertama saya mengapresiasi teman-teman, ya, semangatnya untuk melakukan praktek kerja lapang, ya. Saya cuma pesankan, ya, bahwa dunia kemitraan itu seperti inilah, ya. Teman-teman nanti paling tidak sudah ada bayangan bahwa kerjaan teman-teman PPL ternyata seperti ini, kerjaan teman-teman admin seperti ini, kemudian marketing seperti ini. Kalau teman-teman sering melihat Bu Mila sebagai marketing itu, ya, kalau penjual, ya, biasanya kan kalau penjual itu menjual ketemu langsung dengan pembelinya, kemudian menawarkan langsung barangnya, ya. Kalau marketing, ya, ini marketing ayam, marketing kemitraan, itu sudah tidak ketemu bakulnya, pembelinya, sudah tidak pernah lihat ayamnya, tapi bisa jualan. Logikanya kan seperti itu, ya. Jadi Bu Mila itu hanya istilahnya aktivitasnya lebih banyak di kantor, tapi bisa jualan, bisa menerima pemasukan dari bakul, bisa menagih, bisa, ya. Ada juga sih sebenarnya, ya, kalau kita di Suma kan untuk karyawannya, petugasnya kan tidak banyak, ya. Kalau teman-teman di mitra lain itu mereka kadang banyak, ya. Biasa dalam strukturnya itu ada yang marketing, kemudian ada yang khusus untuk admin marketing, kemudian ada lagi yang kolektor. Pokoknya biasanya kalau yang banyak karyawannya atau yang banyak populasinya, perusahaannya besar, itu karyawannya itu lebih banyak, ya, dibanding kita di Suma. Tapi setidaknya, ya, dengan teman-teman PKL di Suma, setidaknya sudah ada bayangan bahwa kerja teman-teman di kemitraan itu ternyata seperti ini, ya. Kerjaan sebagai seorang peternak ternyata seperti ini, ya. Ternyata berat juga, ya. Teman-teman rasakan enggak waktu panen itu bagaimana? Ada semua ikan waktu panen? Atau siapa di sini yang belum pernah merasakan panen? Saya, Kak, pulang kampung kemarin pas panen. Oh, pas panen siapa itu? Pak Hasanuddin. Oh, kita enggak ada ya waktu pas panen. Iya, Kak, pulang kampung. Waktu kahar kan tidak ada, ya, karena pas kalian libur. Iya. Berarti yang lain merasakan, ya, Riko? Iya, Kak. Saya juga tidak, Kak. Loh, tidak juga? Wah. Iya,
di kantor. Oh, pas di kantor ya waktu itu ya. Berarti Iya. Riko dengan Lisa ini. Bisa, iya Kak. Nah, Iya. berarti sudah ini Mito, bagaimana apa istilahnya? Bagaimana capeknya masuk menangkap ayam misalnya ya, panennya. Oh iya. Kayak kemarin itu di Hasanuddin kan kayaknya itu sehari itu sampai hampir 2.000 itu dipanen itu, termasuk banyak itu. 2.000. 2.000. Itulah segelintir dari perjuangan sebenarnya sebagai seorang peternak. Oh, itu mungkin teman-teman hanya hanya istilahnya hanya merasakan mungkin secuil dari prosesnya mereka sebagai seorang peternak toh. Jadi ya bagaimana perjuangannya, bagaimana capeknya, bagaimana tentunya ya tentu hasil ya memuaskan juga ya. Ini intinya kembali ke ini juga ya, karena mungkin teman-teman juga bisa menilai dari kandang lain, bagaimana sih kandangnya Pak Kahar juga, bagaimana kandangnya Sandi toh. Jadi ayam itu ya, ini sering saya tekankan ke teman-teman yang lain juga ya, rekan-rekan, bahwa kalau di broiler itu ya namanya kita industri biologis, itu makhluk hidup yang dipelihara. Mungkin hari ini ayamnya sehat, besok kita belum tahu. Ayam periode ini mungkin bagus, periode depan kita belum tahu juga ya. Apakah mungkin lebih bagus lagi atau mungkin ada penurunan, atau ada juga kasihan peternak periode lalu mungkin bagus tapi ternyata periode ini ada kerugian. Itu macam-macam ya. Dan peternak banyak yang sudah mengalami, banyak juga kasihan yang sudah istilahnya karena kandangnya ini tidak bagus, banyak kemitraan yang tidak mau isi misalnya karena ini rugi, atau ayamnya sakit, atau mungkin peternaknya nakal, banyak sekali. Jadi ada juga kasihan usaha peternakan broiler itu ketika tidak bisa dianukan ya akhirnya merugi, gulung tikar juga ada. Jadi itu sebenarnya kembali lagi ke perjuangannya teman-teman peternak, terus yang pastinya adalah doanya juga ya. Karena usaha dengan doa itu harus seiring. Oke? Ya, jadi teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali ya untuk menyelesaikan tugasnya ya, tugas bersama juga. Nah, itu yang penting juga, tugas bersama ya, diselesaikan. Kemudian yang tugas-tugas yang tadi juga ya untuk persiapan evaluasi itu diselesaikan juga. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan melalui tanyakan ke saya atau tanyakan ke Pak Aswan, pembimbingnya. Kemudian kalau ini boleh lewat WhatsApp grup, boleh juga chat private, bisa. Nanti saya coba bantu teman-teman. Pokoknya selama beberapa hari terakhir ini ketika ada sesuatu yang teman-teman belum mengerti tentang PKL teman-teman, silahkan ditanyakan ya. Jangan sampai nanti selesai PPKL baru bertanya, wah nanti saya malah tidak ada waktu untuk menjawab lagi, kan? Iya. Ya, oke ya. Jadi teman-teman, untuk malam ini cukup ya. Saya berterima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ya. Nanti untuk kelompok 2 dan kelompok 3 akan saya lakukan pertemuan juga yang sama. Ada beberapa juga yang akan saya sampaikan juga ke mereka. Ya, terima kasih banyak.